Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 akan membahas kasus 3, yaitu CKD Stage 3, DM tipe 2, Ulkus DM grade 3. Kelompok 5 terdiri dari Mas Reza Arisandi NIM 95, saya sendiri Sekar Cahyo NIM 41, Apriliana NIM 59, Evrita NIM 69, Maitza NIM 75, dan Hanum NIM 77. Pada presentasi kali ini akan membahas tentang patofisiologi, lalu rekam medik pasien, rencana asuh kefarmasian, EPM, jadwal pemantauan dan rencana pengobatan, serta kesimpulan. Pertama, kita akan membahas tentang patofisiologi CKD. Baik, di sini ada patofisiologi tentang CKD, neuropati diabetik yang dialami oleh pasien ini merupakan kelainan degeneratif vaskular ginjal yang mempunyai hubungan dengan gangguan metabolisme karbohidrat atau intoleransi gula, disebut juga dengan diabetes mellitus. Dari kadar glukosa yang tinggi menyebabkan terjadinya glikosilasi protein membran basalis, sehingga terjadi penebalan selaput membran basalis dan terjadi penumpukan zat glikoprotein membran basalis pada mesangium, sehingga lambat laun kapiler glomerulus akan terdesak dan aliran darah terganggu, sehingga menyebabkan glomerulosklerosis dan hipertrofi nefron dan menimbulkan nefropati diabetik. Nefropati diabetik menimbulkan berbagai perubahan pada pembuluh kapiler dan arteri, penebalan selaput endotelial, trombosis, yang merupakan karakteristik dari mikroangiopatik diabetik, dan mulai timbul setelah periode 1 atau 2 tahun menderita diabetes mellitus. Hipoksia dan iskemi jaringan-jaringan tubuh dapat timbul akibat dari mikroangiopati, khususnya terjadi pada retina dan ginjal. Manifestasi mikroangiopati pada ginjal yaitu nefropati diabetik, di mana akan terjadi gangguan faal ginjal yang kemudian menjadi kegagalan faal ginjal menahun pada penderita yang telah lama mengidap diabetes mellitus. Faktor-faktor etiologi timbulnya nefropatik diabetik yaitu kurangnya terkendali kadar gula darah, yang kedua genetik, yang ketiga kelainan hemodinamik, yang keempat hipertensi sistemik, yang kelima sindrom resistensi insulin, yang keenam radang, yang ketujuh perubahan permeabilitas pembuluh darah, yang kedelapan asupan protein berlebih, dan yang kesembilan gangguan metabolik. Selanjutnya akan membahas tentang patofisiologi hipertensi. Hipertensi merupakan kondisi di mana tekanan darah pasien itu berada di atas 140/90 mm/Hg. Hipertensi ini dapat menyebabkan MI, gagal ginjal, dan kematian. Hipertensi yang berlangsung lama dapat mengakibatkan perubahan struktur pada arteriol di seluruh tubuh. Ketika terjadi tekanan darah tinggi, maka pembuluh darah akan melebar sebagai homeostasis tubuh. Namun, pelebaran tersebut dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi lemah dan tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga membahayakan bagi pasien. Hipertensi ini dapat terjadi ketika asupan natriumnya tinggi atau kekurangan kalsium dalam makanan, kekurangan dalam sintesis zat vasodilatasi dalam endotelium vaskular, atau zat vasokonstrik yang berlebihan. Kelainan pada proses autoregulasi ginjal atau jaringan untuk ekskresi natrium, volume plasma, dan penyempitan arteriol. Gangguan pada SSP, saraf otonom, reseptor adrenergik atau baroreseptor, kelainan humoral yang melibatkan sistem renin, angiotensin, aldosteron, hormon natriuretik atau resistensi insulin, dan hiperinsulinemia.
hipertensi, kita akan membahas patofisiologi tentang diabetes mellitus. Selanjutnya, patofisiologi DM tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan keadaan penyakit yang melibatkan disfungsi sel beta pankreas yang memproduksi insulin, resistensi hormon insulin dalam sel-sel tubuh, atau kombinasi keduanya. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan suatu kondisi yang dimulai dengan resistensi terhadap insulin pada sel-sel tubuh dan keadaannya akan memperburuk dari waktu ke waktu. Kompensasi yang dilakukan oleh tubuh pada sel beta pankreas pada akhirnya akan menyebabkan kegagalan sel beta dalam memproduksi insulin, sehingga insulin endogen tidak bisa lagi disekresikan. Resistensi insulin merupakan ketidakmampuan sel untuk menggunakan hormon insulin yang menghambat kemampuan sel untuk menyerap dan kemudian menggunakan glukosa untuk proses metabolisme energi. Kegagalan sel untuk menggunakan glukosa dalam proses metabolisme akan memberikan efek buruk, terutama pada sel-sel yang memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi seperti otot, hati, dan jaringan adiposa. Karena insulin bertanggung jawab atas pengambilan glukosa pada sel, molekul gula akan tetap berada dalam aliran darah. Sel beta pankreas yang bertanggung jawab untuk memproduksi dan melepaskan insulin juga dapat menyebabkan disfungsi pada diabetes mellitus tipe 2. Jika pasokan insulin berkurang seluruhnya, maka pasien bergantung pada insulin eksogen. Insulin tidak ada pada saat hiposekresi atau hormon dianggap tidak berguna karena resistensi insulin, maka hiperglikemia akan dialami oleh pasien. Selanjutnya, patofisiologi ulkus diabetes. Penyebab utama dari ulkus yaitu neuropati perifer dan trauma. Ada neuropati lain yang dapat menyebabkan ulkus, yaitu neuropati motorik dan otonom. Neuropati sendiri yaitu sindrom yang menyatakan beberapa gangguan pada saraf. Pada pasien dengan diabetes, ada beberapa kemungkinan kondisi yang dapat menyebabkan neuropati. Yang pertama, pada kondisi hiperglikemi, aldose reduktase mengubah glukosa menjadi sorbitol. Sorbitol akan terakumulasi pada endotel dan mengganggu suplai darah pada saraf, sehingga akson menjadi atrofi dan memperlambat konduksi impuls saraf. Yang kedua, pengendapan AGP yang menyebabkan penurunan aktivitas mielin. Neuropati sensori menyebabkan terjadinya penurunan sensitivitas terhadap tekanan atau trauma. Neuropatik motorik menyebabkan terjadinya kelainan bentuk pada sendi dan tulang. Neuropati menyebabkan menurunnya fungsi kelenjar keringat pada perifer yang menyebabkan kulit menjadi kering dan terbentuk fisur. Penyakit vaskuler yang terdiri dari makroangiopati menyebabkan terjadinya penurunan aliran darah pada organ. Adanya neuropati, penyakit vaskuler, dan trauma akan menyebabkan terjadinya ulkus pada ekstremitas. Pada kasus 3, di sini ada Nyonya J, 55 tahun, tanggal masuk rumah sakit tanggal 4 bulan 4 tahun 2019. Keluhan utama dan riwayat penyakit sekarang yaitu pasien rujukan dengan ulkus. Terdapat luka di kaki kiri 2 minggu dengan diameter sekitar 7 cm, terasa nyeri, dan kaki kesemutan. Diagnosanya yaitu CKD stage 3, DM tipe 2, ulkus DM grade 3. Riwayat penyakit dahulu yaitu hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2. Riwayat obatnya itu lupa. Ikut rekam medik dari pasien. Terapinya yang diberikan yaitu glimepiride 1 kali 1 mg
amlodipin 1 kali 5 mg, kalium diklofenak 2 kali 50 mg, paracetamol 500 mg prorenata, mecobalamin 2 kali 500 mikrogram, metronidazol 3 kali 250 mg, dan ceftazidime 750 mg tiap 12 jam. TTV pasien yang tidak normal yaitu tekanan darah 140/80 mmHg. Lalu data laboratorium yang tidak normal yaitu eritrosit, leukosit, neutrofil, ureum, kreatinin, GDS, HbA1c. Selanjutnya akan membahas tentang rencana asuh kefarmasian, CKD, hipertensi, DM, dan ulkus. CKD, data objektifnya yaitu kadar kreatinin di atas normal, kadar ureum di atas normal. Masalah mediknya CKD stage 5 pro hemodialisis. Pasien ini mengalami CKD stage 5 karena GFR-nya 10 mili per menit per 1,73 meter persegi. Asesmennya terdapat DRP kebutuhan terapi tambahan. Pasien belum menerima terapi apapun untuk pengobatan CKD. Menurut HFHS 2011 dan Krogi 2015, pasien CKD stage 5 harus dilakukan dialisis sebanyak 3 kali per pekan selama 3-4 jam. Rekomendasi terapinya yaitu menjadwalkan hemodialisis rutin 3 kali per minggu selama 3-4 jam tiap hemodialisisnya. Jadwalnya yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Hemodialisis dilakukan selama sisa hidup pasien kecuali transplantasi ginjal diterima oleh pasien. Edukasi yang diberikan kepada pasien yaitu terapi non-farmakologis berupa membatasi cairan dan elektrolit dengan membatasi asupan air 500-800 ml per hari, membatasi obat-obatan dan makanan yang tinggi kalium seperti buah dan sayuran. Kadar kalium yang dianjurkan yaitu 3,5-5,5, membatasi asupan kalori 30-35 kilokal per kilogram berat badan per hari dan protein 0,8 per kilogram berat badan per hari jika diperlukan. Selanjutnya hipertensi, data objektif yaitu tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Riwayat pengobatan di rumah sakit yaitu amlodipin 1 kali 5 mg per oral. Asesmennya terdapat DRP yaitu obat tidak efektif. First line terapi untuk hipertensi dengan diabetes neuropatik yaitu ACI atau ARB. Sedangkan pasien ini mendapatkan amlodipin yang merupakan golongan CCB sehingga hal tersebut kurang efektif untuk menurunkan tekanan darah dari pasien. Initial terapi dari ACI atau ARB dapat menurunkan resiko progresivitas CKD yang dialami oleh pasien. Rekomendasi terapinya yaitu mengganti amlodipin dengan terapi ARB yaitu irbesartan. Obat irbesartan itu memiliki efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan amlodipin dan placebo karena irbesartan ini memberikan lowering effect yang lebih signifikan. Dosis efektif untuk irbesartan dengan efek mengurangi progresivitas CKD yaitu 1 kali 600 mg per oral. Edukasi yang diberikan kepada pasien yaitu motivasi untuk membiasakan gaya hidup sehat, untuk mengurangi progresivitas CKD, mengontrol gula darah dan tekanan darah pasien agar tetap dalam batasan yang aman. Pasien dianjurkan untuk memodifikasi dietnya menjadi diet plant-based, low karbohidrat, dan rendah sodium. Akan tetapi, susunan diet tiap pasien adalah individual, sehingga setiap pasien memiliki regimen dosis dan nutrisinya masing-masing. Pasien juga dianjurkan untuk latihan fisik seperti aerobik, yoga, atau tai chi. Pasien juga dihimbau untuk tidak duduk terlalu lama,
sebaiknya berdiri setiap 30 menit dan mengontrol berat badan agar dapat menurunkan progresivitas CKD dan HT. Selanjutnya DM tipe 2, objektifnya itu HbA1c 8%, lebih dari 7%, GDS 312 mg per desiliter. Pengobatan yang diberikan pada rumah sakit yaitu linagliptin. Asesmennya DRP-nya yaitu terapi kurang tepat. Pasien mempunyai penyakit CKD stage 5 dengan GFR 10 sehingga pasien akan menerima terapi dialisis. Obat antidiabetes yang telah diberikan yaitu glimepirid, sedangkan glimepirid tidak direkomendasikan pada pasien CKD stage 5. Rekomendasi terapi pada pasien yaitu diberikan linagliptin yang merupakan obat golongan DPP-4 yang diekskresi lewat empedu dan usus, sehingga dapat diberikan pada pasien yang memiliki kerusakan ginjal dan dialisis. Yang diberikan yaitu terapi non-farmakologi seperti latihan fisik minimal 150 menit per pekan dan menurunkan berat badan sebesar 7%. Selanjutnya ulkus diabetes, objektifnya itu leukosit 20,4 dan HbA1c 8%. Riwayat pengobatan di rumah sakit yaitu metronidazol, ceftazidime, dan mecobalamin. Asesmennya terkait metronidazol tidak ada DRP. Metronidazol tetap dilanjutkan karena memiliki efektivitas yang baik terhadap pasien ulkus DM3. Metronidazol ini memiliki aktivitas antibakteri dan efektif terhadap bakteri gram-negatif anaerob. Edukasinya, pasien dan keluarga pasien diberikan edukasi tentang ulkus DM3. Ceftazidime terdapat DRP yaitu terapi kurang efektif, sehingga rekomendasi terapinya ceftazidime diganti dengan ceftriaxone karena sangat efektif dalam merusak dinding sel bakteri gram-negatif, sehingga dapat membunuh bakteri penyebab ulkus. Edukasinya, pasien dan keluarga pasien diberikan edukasi tentang jenis-jenis bakteri yang menginfeksi pada ulkus DM. Selanjutnya terdapat DRP yaitu kurangnya terapi. Rekomendasi terapinya itu diberikan terapi tambahan berupa hiperbarik oksigen atau HBO yang telah ditemukan sebagai terapi tambahan yang berguna untuk DFU dan dikaitkan dengan penurunan tingkat amputasi. Edukasinya yaitu pasien dan keluarga pasien diberikan edukasi tentang penambahan terapi HBO yang bertujuan untuk mempercepat penyembuhan dan memperkecil resiko terjadinya amputasi. Terkait pengobatan mecobalamin, terkait pemberian obat mecobalamin, tidak ada DRP. Mecobalamin efektif untuk memperbaiki gejala klinis dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien neuropatik diabetes. Selanjutnya akan membahas tentang evidence-based medicine dari penyakit CKD, hipertensi, DM, dan ulkus. EBM dari CKD. Pada kasus ini, pasien didiagnosa CKD stage 3, akan tetapi berdasarkan perhitungan GFR dengan data kreatinin dan ras pasien dan jenis kelamin pasien didapatkan bahwa pasien menderita CKD stage 5. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai GFR sebesar 10 yang menunjukkan bahwa nilai GFR kurang dari 15. Pasien yang telah mengalami CKD stadium 4 diberikan dialisis untuk pemeliharaan serta menerima edukasi tentang gagal ginjal dan pilihan untuk perawatannya termasuk transplantasi ginjal, hemodialisis di rumah atau di pusat, dan konservatif pengobatan. Pada kasus ini, pasien belum diberikan terapi apapun untuk pengobatan CKD. Pasien juga belum melakukan dialisis, sehingga pasien perlu diberikan terapi hemodialisis rutin 3 kali per minggu, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat, dengan waktu perawatan 3-4 jam tiap hemodialisis.
Hemodialisis dilakukan selama sisa hidup pasien kecuali transplantasi ginjal sudah dilakukan pada pasien. Hemodialisis mampu menurunkan kadar ureum 40%, menurunkan kadar serum kreatinin 58% pada pasien CKD end stage. Tujuan hemodialisis adalah dicapainya kadar ureum 101 sampai 200 mg per desiliter dan kadar kreatinin kurang dari 7 mg per desiliter. Pasien perlu dilakukan monitoring kadar hemoglobin karena hemodialisis dapat menurunkan kadar hemoglobin sehingga kadar hemoglobin pasien menjadi 5-11 gram per desiliter. Berikut literatur yang kami gunakan. Berikut literatur yang kami gunakan. Hipertensi. Selama 5 hari pasien di rumah sakit, tekanan darah pasien fluktuatif di batas normal. Sedangkan tekanan darah yang baik untuk pasien diabetik nefropati yaitu kurang dari 140/90, tepatnya 130/80 mmHg. Sehingga pasien memerlukan terapi penurun tekanan darah untuk mengontrol tekanan darahnya. Berdasarkan rekam medik, pasien mendapatkan terapi antihipertensi amlodipin yang merupakan golongan CCB. Maka dari itu, terdapat DRP obat tidak efektif karena first line terapi untuk pasien hipertensi dengan diabetik nefropatik adalah ACI atau ARB. ACI atau ARB juga dapat membantu mengurangi resiko progresivitas CKD yang dialami oleh pasien, sehingga pasien direkomendasikan untuk mengganti terapi amlodipin menjadi terapi ACI atau ARB. Di antara obat ACI atau ARB, kami merekomendasikan untuk menggunakan irbesartan dari golongan ARB karena irbesartan dapat memberikan lowering effect yang lebih signifikan dibandingkan dengan amlodipin dan placebo pada pasien DM2 yang disertai dengan nefropati. Golongan ARB yang memberikan efek renoproteksi karena ARB menghambat reseptor angiotensin 1 sehingga RAS tidak teraktivasi dan progresivitas CKD berkurang. Semakin besar penghambatan AT1, maka efek renoproteksi akan semakin besar, sehingga pasien ini direkomendasikan untuk diberikan irbesartan dengan dosis 600 mg per hari sehingga dapat memberikan efek renoproteksi yang maksimal. Berikut literatur yang kami gunakan. DM tipe 2. Pasien Nyonya J, berumur 55 tahun, memiliki kadar HbA1c 8% dan GDS 312 mg per desiliter. Menurut ADA, pasien tersebut menderita diabetes. Selain diabetes, Nyonya J juga menderita CKD stage 5. Pada rekam medik, Nyonya J telah menerima obat glimepirid 1x1 mg. Sedangkan glimepirid ini tidak direkomendasikan pada pasien dengan CKD stage 5, yaitu yang memiliki GFR kurang dari 30 mili per menit per 1,73 meter persegi. Glimepirid akan meningkat waktu paruhnya dan terdapat peningkatan risiko hipoglikemia pada pasien yang memiliki GFR kurang dari 60 mili per menit per 1,73 meter persegi. Glimepirid
di metabolisme di hati dan memiliki 2 senyawa hasil metabolit. Salah satu senyawa hasil metabolit glimepirid mempunyai efek hipoglikemik. Senyawa hipoglikemik tersebut dapat terakumulasi pada pasien diabetes yang juga mengalami kerusakan ginjal. Obat antihiperglikemik yang dapat diberikan oleh pasien dengan CKD stage 5 prodialisis yaitu golongan thiazolidinedion dan DPP-4 inhibitor. Thiazolidinedion yang dapat diberikan yaitu pioglitason dan rosiglitason. Sedangkan golongan DPP-4 inhibitor yang dapat diberikan yaitu linagliptin. Rosiglitason merupakan obat antihiperglikemi yang telah ditarik dari peredaran karena adanya komplikasi kardiovaskular dan osteoskeletal, sehingga obat yang dapat diberikan yaitu pioglitason dan linagliptin. Pioglitason dan linagliptin memiliki risiko hipoglikemik yang rendah dan secara klinis dapat menurunkan nilai HbA1c serta kadar glukosa puasa. Tetapi DPP-4 inhibitor lebih aman dan efisien pada pasien dialisis dan DM tipe 2. Pasien ESRD prodialisis membutuhkan obat antihiperglikemik yang dimetabolisme dan dieliminasi lewat hati bukan lewat ginjal. Sehingga pasien dengan ESRD prodialisis akan dikontraindikasikan dengan obat sulfonil urea, metformin, GLP-1 ataupun DPP-4. Linagliptin adalah obat golongan DPP-4 yang diekskresi lewat empedu dan usus, dan hanya sekitar 5% yang diekskresi lewat ginjal, sehingga cocok untuk pasien DM dengan gangguan ginjal. Linagliptin memiliki profil konsentrasi plasma terhadap waktu yang sama pada subjek yang memiliki gangguan ginjal, serta pada subjek yang tidak memiliki gangguan ginjal. Dosis linagliptin yaitu 5 mg per hari pada pasien CKD pro-hemodialisis, tidak terdapat penyesuaian dosis. Berikut literatur yang kami gunakan. Berikut literatur yang kami gunakan. Berikut literatur yang kami gunakan. Ulcus diabetes mellitus. Pasien memiliki diagnosis ulcus DM grade 3, di mana pasien memiliki leukosit 20,4 dan HbA1c 8% yang tinggi, di mana leukosit normal yaitu 3.200 sampai 10.000 dan HbA1c yang normal yaitu kurang dari 7%. Pemberian metronidazol tetap dilanjutkan karena metronidazol memiliki efektivitas yang baik terhadap pasien ulcus DM grade 3, yaitu memiliki aktivitas antibakteri dan efektif terhadap bakteri gram negatif anaerob seperti Bacteroides fragilis dan bakteri gram positif anaerob seperti Clostridium difficile. Pasien didiagnosis ulcus DM grade 3 di mana infeksi dapat disebabkan oleh bakteri gram negatif. Sehingga pemberian metronidazol sudah tepat dan banyak digunakan terhadap pasien ulcus dengan pemberian kombinasi. Pemberian ceftazidime kurang efektif karena ceftazidime kurang aktif dikarenakan waktu paruh yang dimiliki sebentar dan memiliki ikatan protein plasma sekitar 17-20%. Sedangkan ceftriaxone
memiliki waktu paruh yang lebih lama dan ikatan protein plasma lebih besar dengan kisaran 83-96%. Sehingga rekomendasi yang kami berikan yaitu pemberian dengan ceftriaxone yang merupakan antibiotik beta-lactam termasuk golongan cephalosporin generasi 3. Cephalosporin generasi 3 itu berspektrum luas dan memiliki efek terapi yang mencapai sistem saraf pusat. Memiliki waktu paruh selama 7-8 jam dan dapat disuntikkan setiap 12-24 jam dengan dosis 15-50 mg per kilogram per hari. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar puncak dalam serum darah yaitu 1-2 jam setelah dilakukan injeksi intramuskular. Ceftriaxone memiliki efektivitas yang lebih baik dan sering dikombinasikan dengan metronidazole. Ceftriaxone sangat efektif untuk merusak dinding sel bakteri gram negatif. Pasien diberikan terapi tambahan berupa HBO untuk DFU dan dikaitkan dengan penurunan tingkat amputasi. Terapi HBO digunakan bersamaan dengan debridemen luka, penutupan luka, dan kontrol kadar gula darah, serta pemberian antibiotik secara tepat sasaran. Terapi dapat dilakukan secepatnya ketika pasien sudah dalam keadaan yang stabil, idealnya 4-6 jam setelah terjadinya luka. Terapi dapat dimulai dengan dosis 2-2,5 ATA selama 60-90 menit selama 2-3 hari, kemudian diturunkan menjadi 2 kali sehari untuk 3 hari berikutnya dan sekali per hari untuk 3 hari terakhir. Penanganan DM yang efektif serta pencegahan dan deteksi dini adanya neuropati diabetik akan menghambat perburukan quality of life pada pasien. Ada berbagai terapi untuk menangani neuropatik diabetik. Salah satu dari terapi tersebut adalah penggunaan kombinasi vitamin B, yaitu mecobalamin. Pemberian mecobalamin efektif untuk memperbaiki gejala klinis dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien neuropatik diabetik baik dari fisik maupun psikis pasien. Berikut literatur yang kami gunakan. Parameter pemantauan. Pertama, hemodialisis. Efektivitas secara klinis yaitu penurunan kadar ureum sebesar 40%, penurunan kadar serum kreatinin 58%, dan efektivitas lab ureum 101-200 mg per desiliter, kreatinin kurang dari 7 mg per desiliter. Efek samping secara klinis terdapat nyeri otot, reaksi anafilaksis sedang, gatal, masalah tidur, dan depresi. TTV yaitu hipotensi. Pasien akan dikatakan hipotensi pada hemodialisis jika tekanan sistolik kurang dari 90 mmHg. Selanjutnya, obat irbesartan. Efektivitas secara TTV yaitu tekanan darah kurang dari 140/90 mmHg. Efek samping obat secara klinis ada hipotensi ortostatik, pusing, lelah. Lalu ESO dalam labnya yaitu hiperkalemia. Linagliptin, efektivitas secara klinisnya yaitu BMI 185 sampai 24,9 kg per meter kuadrat. TTV yaitu tekanan darah kurang dari 130/80 mmHg dan LDL kurang dari 100 mg per desiliter dan HbA1c kurang dari 7%. Efek samping dari linagliptin yaitu hipoglikemia, peningkatan asam urat, peningkatan serum lipase, nasofaringitis, dan batuk. Metronidazole adalah antibiotik yang memiliki efektivitas secara klinisnya itu melawan bakteri. Efek samping obat
secara klinisnya yaitu agitasi, sakit punggung, kebutaan, mati rasa, kesemutan atau nyeri di tangan atau kaki. Ceftriaxone efektivitas secara klinisnya yaitu mengobati jenis infeksi bakteri. Efek samping obatnya yaitu nyeri dada, panas dingin, batuk, demam, buang air kecil yang menyakitkan atau sulit, dan sesak napas. Parameter pemantauan obat hiperbarik oksigen efektivitas secara klinisnya yaitu metode untuk mengobati luka kompleks yang secara signifikan meningkatkan penyembuhan luka. Efek samping obat secara klinis yaitu gangguan penglihatan sementara yang disebabkan oleh adanya perubahan pada lensa mata, cedera pada telinga bagian tengah, termasuk risiko gendang telinga pecah akibat meningkatnya tekanan udara. Pneumotoraks yang disebabkan oleh perubahan tekanan udara, kejang akibat terlalu banyak oksigen dalam sistem saraf pusat. Lalu obat yang selanjutnya yaitu mecobalamin, efektivitasnya yaitu membantu dalam sintesis metionin dan S-adenosilmetionin yang diperlukan untuk integritas mielin, fungsi saraf, pembentukan sel darah merah yang tepat, dan sintesis DNA. Efek samping obat secara klinis yaitu ruam, sakit kepala, sensasi terbakar, dan keringat berlebih. Rencana pengobatan yaitu hemodialisis 3 kali per pekan, irbesartan 1 kali 600 mg per oral, linagliptin 1 kali 5 mg per oral, metronidazole 3 kali 250 mg secara intravena, ceftriaxone 1-2 gram IV per hari, hiperbarik oksigen 2-2,5 atas selama 60-90 menit, mecobalamin 2 kali 500 mikrogram secara IV. Jadwal pemantauan yaitu tekanan darah dengan nilai normal kurang dari 140/90 mmHg. Jadwal pemantauannya yaitu setiap hari selama di rumah sakit dan rutin melakukan pengecekan mandiri sekurang-kurangnya 1 kali setiap pekan. Yang kedua, gula darah dengan nilai normal kurang dari 180 mg per desiliter. Jadwal pemantauannya yaitu 1-2 hari setelah penggunaan. Yang ketiga, HbA1c nilai normal kurang dari 7-6%. Jadwal pemantauannya setiap hari. Yang keempat, hemoglobin nilai normal 5-11 gram per desiliter. Jadwal pemantauannya itu setelah dialisis. Jadwal pemantauan selanjutnya yaitu leukosit dengan nilai normal 3.200 sampai 10.000 dan jadwal pemantauannya yaitu setiap hari. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu masalah terkait terapi yang ditemukan yaitu problem medik CKD stage 5 yang belum diberikan terapi, penggunaan amlodipin yang tidak efektif untuk terapi hipertensi, dan penggunaan klimepirid yang kurang tepat untuk terapi DM2, serta pasien dibutuhkan untuk terapi hiperbarik oksigen. Yang kedua, rencana rekomendasi yang diusulkan yaitu dilakukannya hemodialisis sebanyak 3 kali tiap pekan, mengganti terapi amlodipin dengan irbesartan, mengganti terapi klimepirid dengan linagliptin, mengganti ceftazidime dengan ceftriaxone, dan memberikan terapi tambahan berupa hiperbarik oksigen untuk ulkus DM. Yang ketiga, rencana materi edukasi yang diberikan kepada pasien yaitu terapi non-farmakologis untuk CKD stage 5 dengan membatasi cairan dan elektrolit, asupan air 500-800 ml per hari, membatasi obat-obat dan makanan yang tinggi kalium seperti buah dan sayuran. Kadar kalium yang dianjurkan yaitu 3,5-5,5 dan membatasi asupan kalori 30-35 kilokal per kilogram berat badan per hari dan protein 0,8 per kilogram berat badan per hari jika diperlukan.
Sedangkan edukasi untuk penyakit hipertensi, yaitu pasien dimotivasi untuk membiasakan gaya hidup sehat, untuk mengurangi progresivitas CKD, mengontrol gula darah dan tekanan darah pasien agar tetap dalam batas yang aman. Pasien dianjurkan untuk memodifikasi dietnya menjadi diet plant-based, low karbohidrat dan rendah sodium. Akan tetapi susunan diet pada tiap pasien bersifat individual, sehingga setiap pasien memiliki regimen dosis dan nutrisinya masing-masing. Pasien juga dianjurkan untuk latihan fisik seperti aerobik, yoga, atau tai chi. Pasien dihimbau untuk tidak duduk terlalu lama dan mengontrol berat badan agar dapat menurunkan progresivitas CKD dan HT. Terapi non-farmakologi untuk diabetes mellitus tipe 2 yaitu latihan fisik minimal 150 menit per pekan dan menurunkan berat badan sekitar 7%. Edukasi untuk problem medik ulkus DM yaitu pasien dan keluarga diberikan edukasi tentang penambahan terapi hiperbarik oksigen yang bertujuan untuk mempercepat penyembuhan serta memperkecil resiko terjadinya amputasi. Serta diberikan edukasi tentang jenis-jenis bakteri yang menginfeksi pada ulkus DM. Yang terakhir, rencana pemantauan terapi obat yang akan dilakukan yaitu efektivitas terapi dan monitoring efek samping obat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kebaikan hanya datang dari Allah dan keburukan adalah kesalahan kami. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Berikut kredit yang bisa kami tampilkan. Template presentasi dari Slidesgo, icon dari Flaticon, infografik dari Freepik, image dari Freepik, teks dan image slide foto by Freepik, dan author introduction slide foto dari Freepik.